أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 اللهم اغفر لي وتب علي.
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 اللهم اغفر لي وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya
akhirnya kita bisa melakukan sholat berjamaah, sholat maghrib. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang orang yang berpuasa di waktu siang dan melakukan sholat di waktu malam, tapi tidak mengikuti sholat berjamaah, juga tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, beliau menjawab, bila orang tersebut itu mati, meninggal, maka dia tergolong orang yang masuk ke dalam neraka. Halaman sama cari kalau tidak salah 150, 2 atau 54, 52, kalau sama cari. Artinya betapa pentingnya, betapa besarnya perjuangan kita dalam menegakkan keimanan kita, keislaman kita, dan untuk menegakkan nilai Islam dalam kehidupan kita. Sholat berjamaah itu satu dari sekian banyak yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Ini penting untuk menjadi catatan bagi kita, sehingga kita betul-betul tergolong orang yang termasuk dalam kelompok orang yang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi kan pernah mengingatkan, seandainya dengan perang takut akan didatangi untuk melakukan sholat berjamaah. Ini masih kita dalam pembahasan tentang pentingnya sholat berjamaah, dan ini berlaku untuk kaum lelaki. Syukur-syukur ibu-ibu juga bisa melaksanakannya. Kami ibu-ibu yang melakukan ini sebaiknya yang orang yang sudah, ibarat bahasa kita, sudah masuk dalam kelompok manula. Kalau yang muda-muda ini, ibarat umur kalau masih 20 ke atas, ini membahayakan. Jadi bukan apa-apa, kita akhirnya bisa hilang keusuhan dan sebagainya. Maka itu kelompok mazhab Syafi'i membolehkan untuk ibu-ibu melakukan sholat Jumat, tetapi syaratnya adalah perempuan itu, wanita itu sudah masuk dalam kelompok manula. Tapi kalau di kasus ini tidak, kurang berlaku, kurang terbiasa. Kalau nanti saya mungkin di Bayan Sulawesi, khususnya di Jawa, ibu-ibu yang masuk dalam kelompok Toriko, itu beliau senantiasa mengikuti sholat Jumat. Tapi sholat Jumat diwajibkan bagi orang laki-laki. Malah dikatakan siapa yang tidak melakukan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada sebab, masuklah dia dalam kelompok orang-orang munafik. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini di dalam hadis yang pertama, dalam artian sahabat melakukan dirinya untuk mendapatkan keringanan, karena agama itu milik Allah dan Rasulnya, maka beliau sahabat Nabi ini meminta kepada Rasulullah, menyampaikan keberatannya karena kondisi beliau yang sudah bujur, penglihatannya nggak bisa melihat, jalannya yang begitu susah, dan jaraknya dari masjid ke rumah ke masjid jauh, lalu banyak binatang-binatang buas. Masa dulu kita bayangkan 1400 tahun yang lalu, kira-kira bagaimana? Tidak usah jauh-jauh kita membayangkan tempat kita Lampung Mangkurat ini, kira-kira tahun 1940 aja, kira-kira bagaimana? Nah, sekarang ini sudah bukan main. Nah, sudah tempat sudah bahagia, bagus, sudah terang benderang.
Tetapi kenapa kok menjadi berat melakukan sholat berjamaah? Ini kita tanya pada diri kita masing-masing. Padahal Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat asar berjamaah karena sibuk berada di kebunnya, karena hatinya senang dengan kebunnya, sehingga di kebun anggurnya itu beliau itu senang. Akhirnya terlambat untuk tidak melakukan sholat asar berjamaah. Ketika beliau pulang dari kebunnya itu, terlihatlah oleh beliau itu kelompok masyarakat yang berjalan pulang. Ditanya dari mana? Dari sholat asar berjamaah di masjid. Sayyidina Umar ketinggalan. Lalu beliau menyatakan, akibat saya di kebun ini, dengan senang di kebun ini, sehingga ketinggalan untuk sholat asar berjamaah, maka saksikanlah oleh kalian semuanya, maka kebun ini aku sedekahkan untuk fakir miskin sebagai bentuk kafarat denda saya. Coba bayangkan. Nah, terus kita bagaimana dengan sikap kita terhadap sholat berjamaah? Yang tadi saya katakan seringkali, sholat itu perintahnya Allah, tapi untuk dilakukannya dengan berjamaah itu adalah perintah Rasulullah. Sementara perintah Rasulullah itu hakikatnya adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, siapa yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, orang laki-laki, ini seolah-olah menjadi wajib. Makanya ada yang paham ekstrim itu menyatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Ya, kita jangan memandang remeh kalau dipandang sebagai sunat. Karena Sayyidina Ibnu Abbas menyatakan, orang yang puasa setiap hari puasa, malam sholat tahajud, sholat malam, tapi dia tidak sholat berjamaah, tidak meninggalkan sholat sunat, tidak berjamaah. Ini betul. Itu dikatakan kalau sampai meninggal, tempatnya di neraka. Ini pandangan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Hakim Al-Asham berkata, ini saya bacakan dulu di halaman. Pada suatu kali aku ketinggalan jamaah. Lantas yang mengucapkan turut berduka hanyalah Abu Ishaq Al-Bukhari sendiri. Seandainya aku kematian seorang anak, maka yang mengucapkan turut berduka dan bertaziah lebih dari 10.000 orang. Sebab musibah agama menurut kebanyakan orang adalah lebih ringan daripada musibah dunia. Sesungguhnya seandainya aku mempunyai anak banyak, lantas mati seluruhnya, maka akan lebih ringan rasanya bagiku daripada ketinggalan sholat berjamaah. Itu beratnya. Meninggalnya anak kita, sedihnya bukan main. Tapi musibah meninggalnya anak dibanding dengan meninggalkan sholat berjamaah, kalau kita sendiri menyadari akan begitu besarnya perhatian Rasulullah dengan sholat berjamaah, faham dengan itu, meninggalnya anak kita tidak ada bandingannya manakala diukur dengan meninggalkan sholat berjamaah. Dan sekarang ini, mohon maaf, sholat berjamaah dianggap ringan saja, disepelekan. Lalu bagaimana kita? Oleh karenanya sekali lagi, ini ilmu yang perlu kita pahami. Inilah dasar ilmu. Maka Irsyadul Ibad kitab ini mengajak kita untuk memberikan jalan menjadi hamba yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan kedudukan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teriak-teriak menyatakan diri sebagai orang muslim, sementara mohon maaf bahasanya, perhatian kita terhadap tegaknya nilai-nilai Islam yang dikatakan oleh Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama, dan sholat diperintahkan oleh Nabi dengan cara berjamaah,
tapi kadang-kadang kita menganggap sepele terhadap sholat berjamaah. Nah ini mumpung kita masih diberikan kesempatan ini, ujar bahasa dengan kita menengok perbuatan kita di tahun-tahun yang sudah kita lewati, sekarang masih ada kesempatan. Mari kita berupaya untuk memanfaatkan kesempatan yang masih ada. Kan begitu masalahnya. Ini kita sampaikan sekali ini. Jadi supaya apa yang kita baca dan kita simak bersama-sama melalui hadis Nabi ini menjadi pendorong buat kita sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita. Nah ini dengan sholat berjamaah kita bentuk pribadi kita. Ini pentingnya sholat bersama. Sekali lagi, sholat itu bukan perintah Rasulullah. Sholat itu bukan perintahnya Rasulullah, tapi sholat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat dengan berjamaah itu diperintahkan oleh Rasulullah. Yang tadi saya katakan berarti hakikatnya sholat berjamaah itu datang perintah itu dari Allah. Sebab apa? Kita semuanya telah memahami apa yang datang dari Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa illa wahyun yuha. Maka ini penting bagi kita untuk bersama-sama kita mengoreksi diri kita masing-masing. Taruhlah kita kemarin masih muda-muda, mungkin masih banyak urusannya di luar macam-macam. Sekarang kita sudah ujar bahasa, sudah langkah-langkah terakhir, kita manfaatkan. Sampai dari saya kan kemarin sudah saya sampaikan, ada dua perkara yang dibenci oleh manusia, kan masih mencatat kita. Hari Kamis kemarin, pertama yang dibenci oleh manusia adalah kematian. Sedangkan di dalam kematian itu kita harus sudah menjadi penanggung jawab terhadap perbuatan kita. Kenapa sampai Rasulullah mengingatkan kita umatnya dalam menjalani hidup agar kita memperbanyak ingat dengan kematian? Karena dengan kematian itu kita akan menjadi penanggung jawab. Sehingga sebelum datangnya kematian kita sudah mampu untuk mengisi kehidupan dengan berbagai macam amal kebaikan. Tinggal kita. Maka kita mohon kepada Allah supaya hati kita selalu disinari dengan hidayahnya, sehingga dengan itu mampu memanfaatkan keberadaan kita di dunia yang fana ini. Mohon maaf. Sampai mungkin kenal dengan guru di Banjarmasin yang namanya Guru Bakhir. Walaupun nggak kenal dengan orangnya, tapi mungkin sampai kenal dengan beliau, seorang guru, muridnya, termasuk muridnya juga dari Guru Ijaya juga, Guru Bakhir. Guru Bakhir itu mengatakan, sampai di rumah memelihara orang yang tidak sholat, itu kata beliau lebih utama, lebih baik kita memelihara haji. Guru Bakhir kan bicara, bukan berpikir untuk ketemu sampean. Kalau anjing dipelihara, dididik, selesai nanti dilepaskan dengan bismillahirrahmanirrahim untuk berburu hasil yang halal. Kalau seandainya binatang yang didapat masih hidup disembelih, halal. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang tua memperhatikan ini terhadap anak kita. Siapa yang ada di rumah kita diperhatikan sehingga diingatkan sholat. Ini karena pentingnya menegakkan, dan dengan sholat itu mendatangkan berkahnya Allah. Maka itu Nabi kita mengingatkan, jangan sampai rumah kita itu dijadikan seperti kuburan. Bagaimana kok jadi kuburan? Sampai Nabi mengatakan sholat yang dilakukan baik di masjid atau sholat adalah sholat maktubah, sholat wajib, sholat sunat di rumah. Itu jangan sampai menjadi di rumah tidak dipakai.
Nah karena mungkin kalau di rumah nanti berat, akhirnya kita di rumah digunakan dengan sholat-sholat yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Jadi rumahnya tidak seperti kuburan. Itu Nabi menggambarkan seperti itu. Nah kalau rumah sudah digunakan untuk senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan rumah itu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan penting sekali. Sebab kita sebagai orang yang beriman, kita rajin ke majelis, kita rajin sholat ke masjid. Lalu bagaimana di rumah? Ini harus dijaga. Ini penting buat kita. Hal-hal yang demikian perlu kita sikapi dalam kehidupan kita. Pelan-pelan karena kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan itu kita tidak terjerumus terhadap kesesatan, tidak bangga dengan keislaman kita, tapi kita senantiasa mengoreksi sejauh mana Islam itu sudah terbukti dalam perbuatan kita. Ini penting untuk kita senantiasa memperhatikannya. Jadi ini pendapat daripada sahabat-sahabat Nabi, seperti Ibnu Umar menyatakan demikian itu, seperti Ibnu Abbas menyatakan yang demikian ini. Saya bacakan kepada sampean dan di buku sampean ada. Lalu kita renungkan bagaimana diri kita. Lalu berusaha kita memohon karena kita tidak mampu untuk melakukan tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah atas pertolongannya. Ini kenapa saya baca tidak seperti yang lain-lainnya. Saya langsung saja saya tarik hadis-hadisnya karena ini saya anggap penting untuk diri saya. Nah kalau memang penting untuk kita semuanya, ya kita bersama-sama memahaminya. Selanjutnya mungkin di dalam buku sampai juga ada. Saya baca sebuah cerita. Mari kita sama-sama. An-Nasiri pernah bercerita tentang Muhammad bin Sam'ah berkata, selama 40 tahun aku belum pernah ketinggalan takbir yang pertama bersama imam, kecuali satu hari. Jadi selama 40 tahun berjamaah tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam. Artinya tidak pernah menjadi makmum masbuk. Coba bayangkan. Nah ini kesia itu kematian ibuku sehingga aku ketinggalan satu sholat berjamaah. Jadi ketinggalan satu sholat berjamaah itu diakibatkan sebabnya karena meninggal ibunya. Lantas aku bangun dan aku sholat 25 kali. Tidak ada lagi yang menginginkan agar pahalanya sama dengan sholat berjamaah. Lantas aku pun tertidur. Tahu-tahu ada seorang yang datang padaku. Wahai Muhammad, sungguh pun engkau telah melakukan sholat 25 kali, tapi apakah kamu bisa memperoleh aminnya dari para malaikat? Makanya sholat berjamaah itu tidak sampai saja yang mengamini. Ketika imam membaca Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, para malaikat mengamini. Sedangkan aminnya malaikat pastilah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Jadi kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, kira-kira bisa tidak kita mengejar aminnya para malaikat? Nah ini coba. Lalu kita resapi dalam diri kita, alangkah besarnya kerugian kita. Kan begitu. Setelah kita membaca, setelah kita memahami, kenapa sampai kita diperintah oleh agama Iqra? Dengan membaca itu kita mengenali, termasuk membaca diri kita masing-masing. Kita baca diri kita, sekian banyaknya, sekian lamanya kita hidup begitu menyepelekan terhadap sholat berjamaah. Ya Allah, sekarang ini Kau masih memberikan kesempatan hamba-Mu ini, ya Allah, tolong untuk bisa senantiasa memperjuangkan diri saya untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Waktu sudah semakin dekat untuk
untuk mengkampung itu padamu ya Allah. Nah, ini dimanfaatkan untuk kita. Sehingga kita di dalam tolabul ilmi ini akan menjadikan diri kita semakin menyadari akan kedudukan diri sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu saja. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Bagaimana menjadikan sholat itu bisa naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kemuliaannya. Sementara sholat berjamaah kita sia-siakan. Kalau kita sholat berjamaah sebagai orang muslim, orang yang bukan beragama Islam tidak akan berani bermain segala macam dengan orang Islam. Allah pasti menolongnya, pasti. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sudahkah kita demikian? Maka satu di antaranya bagaimana dengan kita berupaya menjaga diri untuk bisa senantiasa mengikuti sholat berjamaah atau melakukan sholat dengan berjamaah. Baik, di bawahnya Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis bagi berikut. Artinya, barang siapa yang menjadi imam suatu kaum, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Ketahuilah bahwa dia adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Bila berbuat baik, maka dia akan memperoleh pahala sebagai pahala orang yang bangun di belakangnya, tanpa mengurangi pahala mereka sendiri sedikit pun. Bila ada kekurangan, maka resikonya ditanggung oleh imam. Makanya kemarin sudah kita jelaskan. Nah, nanti akan kita melihat siapa-siapa yang bertanggung berhak menjadi imam. Bukan pada halaman berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung saja. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'an fa aqlamuhum bis sunnah fa in kana sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kana fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kana fil hijrati fa aqdamuhum sinnan wala yu'ammanu rajulan fi sultanihi wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Rawahu Muslim. Ya ummul qauman, hendaklah menjadi imam suatu kaum orang yang paling pandai, aqra'uhum li kitabillah, orang yang fasih dalam baca Quran. Baca Fatihah satu rukun dalam sholat itu, yang kemarin sudah sedikit saya singgung, satu huruf saja ketinggalan hilang, menjadi sebab yang tidak sahnya sholat. Karena dengan hilangnya satu huruf, maka menjadikan sebabnya rusaknya makna yang terkandung di dalam ayat itu. Makanya pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang fasih, orang yang baik di dalam bacaan Al-Qur'annya. Kriteria orang yang menjadi imam itu dituntut oleh Rasulullah, oh begini, yang begini, yang begini. Nah, ini. Yang nomor dua, sekiranya di situ ada yang semuanya katakanlah pandai membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran. Lalu kita lihat dari semua tadi itu siapa yang lebih ahli, lebih paham dengan agama. Kalau kita melakukan itu, nggak sholat-sholat, ngetes dulu, nggak selesai. Ngetes. Maka jamaah yakin
bahwa beliau adalah orang yang paham membaca Quran, orang yang lebih paham dengan agama. Kalau sudah semuanya sama, baca Qurannya sama, tentang masalah ilmunya, alimnya juga sama, maka dilihat siapa yang pertama hijrah berada di kampung itu, siapa yang duluan. Nanti kalau hijrahnya sama-sama di situ, dilihat siapa yang lebih tua umurnya. Coba Rasulullah begitu. Lalu tidak boleh untuk kita menjadi imam di tempat daerahnya orang lain. Seperti saya, katakanlah saya ke perintah, itu bukan tempat saya, nggak biasa sholat di situ. Terus saya langsung nyolong jadi imam, nggak boleh. Kecuali atas perintah atau permintaan dari sana. Oh, karena dipandang sebagai orang ini yang paham, lalu diperintahkan untuk memimpin. Itu tidak boleh yang termasuk diantaranya sampai bertamu terhadap seseorang, keluarga atau siapa, itu tidak boleh asalnya. Termasuk tidak boleh beri salam. Itu kalau berdiri harus di samping kanan pintu atau samping kiri pintu, jangan di tengah-tengah pintu. Nanti kalau sudah masuk, sudah masuk, kalau belum dipersilahkan untuk duduk, jangan duduk. Perintahnya Nabi. Wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi. Jangan kamu duduk, dan diperintah duduk langsung duduk. Ya, ini tata cara kehidupan. Ini akhlak yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Kriterianya, artinya kita bisa menjaga dalam masyarakat sebagai orang yang akhlaknya mulia, maka beliaulah yang berhak untuk menjadi imam, fasih, ahli, dan lain sebagainya. Nah, yang saya sampaikan utama tadi adalah bagaimana perhatian kita terhadap diri kita mensikapi sholat berjamaah dengan hal-hal yang sudah saya bacakan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.